Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan yang mengguyur Aceh Singkil menyebabkan 2 sungai meluap hingga airnya menggenangi ratusan rumah di 14 desa. Seorang anak buah kapal tanker terluka parah akibat terjatuh dari buritan kapal sehingga harus dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah sakit. Sejumlah murid sekolah dasar ikut menggalang donasi untuk membantu rakyat Palestina yang tengah diamuk perang. Harga beras yang tak kunjung turun mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Besar melarang petani menjual gabah keluar daerah. Upaya ini mengatasi minimnya pasokan gabah ke tempat penggilingan padi yang selama ini mengeluh. Meski larangan masih bersifat imbauan, para petani diminta dapat menahan diri menjual beras keluar daerah meski harganya lebih mahal. Paling tidak langkah ini bisa mengatasi kebutuhan gabah untuk beras di daerah sendiri. Penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto menyatakan, hasil panen gabah di Aceh Besar sangat mencukupi jika tidak dijual keluar daerah. Kecenderungan petani menjual gabah keluar daerah bukan satu-satunya penyebab minimnya pasokan gabah ke tempat penggilingan padi. Gejala El Nino juga mengakibatkan areal persawahan mengalami kekeringan sehingga hasil panen gabah anjlok. Padi hasil panen ini jangan terlalu cepat keluar. Jadi kita sudah minta Kadis Pangan koordinasi dengan Dinas Pertanian menyiapkan langkah-langkah strategis ya bisa dikonsumsi untuk masyarakat kita sendiri. Kita dibantu juga bantuan beras impor. Saya rasa itu juga akan mengontrol harga-harga gabah kita. Pemerintah setempat terus berupaya menstabilkan harga beras, salah satunya pembelian gabah di tingkat petani secara masif. Upaya lain dengan mempercepat distribusi beras bantuan pemerintah kepada warga. Alhamdulillah, walaupun El Nino kita tidak begitu dampak berpengaruh, seandainya dengan El Nino ini berpengaruh besar, maka panen bisa gagal dan lain sebagainya. Untuk panen gadu ini kita sekitar 13.000 hektar di seluruh Aceh Besar, dari luas lahan 21.000 hektar. Mudah-mudahan kalau untuk Aceh Besar kita cukup, bahkan kita surplus. Panen musim tanam gadu disambut gembira petani Gampung Lamtamot. Namun mereka masih mengharapkan pemerintah menstabilkan harga gabah terutama saat musim panen. Harga pembelian gabah di tingkat petani stabil atau di kisaran Rp6.500 per kilogram. Sementara 72 hektar areal persawahan di Gampung Lamtamot, Kecamatan Lembah Selawah, mulai memasuki panen musim tanam gadu. Panen diprediksi berlangsung hingga akhir tahun ini. Selain di Lamtamot, areal persawahan di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar juga memasuki masa panen. Panen pada musim tanam kali ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan gabah warga Kabupaten Aceh Besar. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Aksi bela Palestina bukan saja digelar orang dewasa. Sejumlah murid SD Negeri 14 Kota Banda Aceh juga menggelar doa dan zikir, serta menggalang dana untuk rakyat Palestina. Doa dan zikir yang dipimpin oleh kepala sekolah diikuti Dewan Guru. Meski tidak sefasih atau setekun orang dewasa, para murid SD ini tetap bersemangat mengirimkan doa untuk saudaranya yang sedang diamuk perang dahsyat. Para murid SD ini juga menghiasi wajahnya dengan simbol bendera dan melambaikan duplikat bendera Palestina. Demikian juga Dewan Guru yang menuntun anak didiknya melantunkan zikir. Kegiatan yang digelar di halaman sekolah ini sebagai bentuk solidaritas umat Islam Aceh kepada warga Palestina yang sedang ditindas Zionis Israel. Pesan kami kami hanya bisa mengirim satu yaitu kalimat tauhid, kalimat Islam, yaitu Ratib Seribe dalam
orasi kami sebagai guru dan murid-murid SD Negeri 14 Banda Aceh. Ya. Oleh karenanya, mengapa? Karena ratib serebek itu menjadi senjata pamungkas dari semenjak zaman dahulu sampai dengan sekarang, semenjak dibawa oleh Rasulullah SAW. Zikir dan doa menjadi senjata pamungkas untuk membantu warga Palestina. Para murid SD ini juga menggalang donasi untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Para guru berharap perang antara Hamas dan Israel segera dihentikan agar penderitaan rakyat Palestina bisa berakhir. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Untuk mengakhiri acara ini, kami mohon kepada Bapak PJ Bupati Aceh Singkil. Kontingen Aceh Singkil mulai berangkat menuju Banda Aceh untuk mengikuti Pekan Kebudayaan Aceh, PKA ke-8 tahun 2023. Para duta seni dan budaya negeri Syekh Abdul Rauf ini berjumlah 233 orang akan mengikuti sejumlah cabang seni dan budaya. Peserta PKA Aceh Singkil akan mengikuti beragam pementasan, diantaranya tari kreasi musik garapan dan seni tutur, pergelaran ekonomi rempah, teater, festival busana, tarian tradisional, lomba kayu jalo dan loh kaca juga tak dilewatkan kontingen ini. Keberangkatan ratusan peserta ini dilepas di halaman kantor Bupati pada Sabtu. Sedikitnya 10 cabang dan pementasan seni serta kearifan lokal dilakoni 233 utusan Kabupaten Aceh Singkil pada PKA ke-8 yang digelar hingga 11 November 2023. Aceh Singkil mengikut sertakan 13 pertunjukan dan perlombaan. Di samping 13 pertunjukan dan perlombaan, ada lagi kita membawa program MKM Aceh Singkil yang dilaksanakan nanti di Anjungan bersama Dekranas Kabupaten Aceh Singkil yang diketuai oleh Ibu PJ Bupati Aceh Singkil, Ibu Emma. Ini berapa peserta, Pak? Yang berangkat pada hari ini sebanyak 127. Peserta PKA ke-8 berangkat menggunakan 7 bus, akan menempuh perjalanan selama 15 jam ke Banda Aceh. Seluruh peserta dan awak kendaraan dalam kondisi sehat sehingga keberangkatan aman. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Lapar yang ada. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.